Halo, welcome back to my channel. Wow, gak kerasa ya, ini adalah video ketiga di channel YouTube-nya Irestia Story. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah pernah nontonin yang sebelumnya ya video-videonya, tolong dong di subscribe ya, dan di like share juga. Kalau misalnya pengen dengerin cerita apa lagi gitu ya yang menarik buat kalian untuk dibahas, tulis juga di kolom komentar. Dan untuk video kali ini aku akan menceritakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Jadi kalau video pertama dan kedua ini ngebahas tentang tema-tema kekerasan atau kriminal gitu ya. Nah yang ketiga ini sekarang kita masuk deh ya ke kejadian yang sering terjadi di Indonesia, yaitu adalah santet. Jadi santet ini tuh santet ini tuh sangat menarik untuk kita bicarain untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena santet itu setahu aku ya nggak ada tuh di luar negeri ya, nggak ada di luar negeri. Santet itu cuman ada di Indonesia setahu aku, correct me if I'm wrong gitu ya. Salah satu bentuk ilmu hitam yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau misalnya boleh aku bilang, orang Indonesia itu sebenarnya sakti-sakti loh. Dia nggak perlu pakai senapan, dia nggak perlu pakai apa ya, senjata tajam. Udah, dia tinggal musuh-musuhnya pada makanya zaman dulu kerajaan Majapahit orang-orang sakti-sakti dibantu sama apa? Dibantu sama makhluk halus ya. Oke. Dan ini salah satu yang menarik karena banyak banget ragam-ragam santet yang ada di Indonesia, dan yang sekarang ingin aku bahas adalah santet Sewudino. Jadi dari bahasanya sendiri, ini adalah santet yang berasal dari daerah Jawa Timur. Jadi santet ini sendiri biasanya dipakai untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh ya. Kalau luar negeri kan harus pakai intelijen ya kan, terus pakai senjata api laras panjang gitu ya. Nah, kalau Indonesia bantuan makhluk halus apa nggak lebih, wah lebih sakti ya kan. Nah ini secara garis besar santet itu dapat dikirim dari pengirim santet itu ke targetnya dari apa? Dari foto, dari rambut, dari paku, dari kayak keris kecil itu bisa. Nah, setelah terkena santet, biasanya korban itu akan mengalami sakit yang berkepanjangan hingga akhirnya dia meninggal. Jadi kalau misalnya fisiknya nggak kuat-kuat banget, itu bisa meninggalnya dalam waktu yang cepat. Tapi kalau misalnya dia sakti, dia punya apa ya, punya backupan atau misalnya dia punya ilmu lah ya, itu bisa dia bertahan, ya, bisa bertahan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Bahkan dia bisa mengembalikan lagi santet kepada pengirimnya. Nah, yang tadi dibahas, karena sekarang aku mau ngebahas tentang santet Sewudino. Ini adalah jenis salah satu santet ilmu hitam yang paling mematikan. Jadi kalau misalnya cara kerjanya itu dia bukan hanya bisa mematikan satu orang. Santet Sewudino itu dia bisa mematikan satu keluarga ya, satu turunan yang masih hidup di tahun itu, di zaman itu, secara menyeluruh dari awal sampai akhir selama 1000 hari. Jadi cara kerjanya, misalnya nih ya, misalnya doang, aku mau ngirimin santet Sewudino kepada keluarganya si ini, misalnya ya. Nah, nanti si ini kan dibantu sama makhluk halus. Nanti si jinnya itu tuh dia akan menyerang salah satu anggota keluarganya dulu. Nah, anggota keluarganya yang biasa diserang adalah yang paling lemah dulu nih, yang paling lemah. Nanti setelah dia sakit, kemudian dia meninggal, santet itu sendirinya dia akan berpindah ke keluarganya. Begitu terus terjadi selama 1000 hari sampai akhirnya tidak lagi tersisa anggota keluarga yang ada di trah tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan nih ya, keluarga itu kuat, misalnya keluarga itu kuat, ketemu sama orang yang lemah, cepet tuh kena sial dan meninggalnya. Kemudian dia terus melakukan hal itu selama 1000 hari, tapi ternyata dapat nih kenanya ke orang yang kuat, yang punya ilmu juga. Nah, itu santet bisa dia tahan sampai 1000 hari beres ya, 1000 hari sudah berjalan. Santet itu kenanya cuma di dia doang, udah balik lagi ke pemiliknya. Dan sisa yang belum kena santet itu dia bisa selamat. Seperti itu. Pertanyaannya, 1000 hari berapa tahun? 3 tahun berapa? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun atau lebih dari 3 tahun sih? Oh ya, lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun, kurang dari 3 tahun. Udah lama lah ya pokoknya ya. Berapa minggu, berapa bulan. Nih, ini aku lagi mau ceritain horor, bukan jadi hitungan matematika, Bu. Ya, bukan les matematika ini ya. Sekarang kita balik lagi, pokoknya 1000 hari aja ya. Jadi karena santet Sewudino ini adalah salah satu santet yang paling hitam dan mematikan ya.
akan membuat korbannya itu merasakan sakit yang berkepanjangan. Kemudian dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Dia hanya cuma bisa berbaring di atas kasur dengan perut buncit, luka-luka, bernanah, bau busuk sampai dia akhirnya meninggal. Itu yang paling kelihatan kalau misalnya seseorang terkena santet Suhu Dino ini. Dan ini pun karena jenis santet yang paling hitam, santet ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang tinggi. Ya, kalau misalnya misalnya nih, aku pengen ngasih kamu santet Suhu Dino, tapi aku nggak punya kekuatan itu, maka aku akan mencari dukun yang jago buat melakukan hal itu. Karena ini dibantu sama jin, ya, jin yang dia juga punya kekuatan yang gede juga. Jadi ini udah termasuk iblis. Karena apa? Karena untuk melakukan kejahatan sampai membunuh seseorang itu hanya bisa dilakukan oleh jin-jin hitam, jin-jin golongan hitam lah ya, jin-jin iblis ini. Nah, dan ini pun hanya bisa dilakukan, si pengirim santet itu memiliki resiko yang sangat besar. Ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang punya rasa sakit hati yang dalam banget sampai targetnya. Karena apa? Karena ketika dia sial, yang tadi aku bilang, kalau misalnya ternyata target yang kita kirimkan santet itu bisa menahan atau dia punya backingan dukun kuat juga, maka santet itu akan bisa berbalik ke diri kita. Artinya apa? Ketika seseorang sudah berani untuk memberikan santet Suhu Dino kepada targetnya, dia juga sudah siap untuk terkena santet tersebut, andai kata target tersebut ternyata lebih kuat daripada dia. Jadi dia sudah siap berkorban nyawa. Jadi ini kayak santet dua arah ya. Kalau santet-santet yang ringan-ringan gitu ya, udah terkena santet ya udah gitu, selesai. Nah, kalau ini dia santet dua arah dan sangat mematikan. Jadi hanya sedikit orang yang berani melakukan hal ini, dan salah satunya ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh ini namanya Simple Man. Jadi dia terkenal banget cerita ini di akun Twitter, dan sudah ada filmnya ya waktu pas libur Lebaran kemarin. Jadi Simple Man ini pasti kalian udah tahu lah, untuk penikmat cerita horor, dia juga salah satu yang menuliskan cerita KKN ya, Desa Penari itu. Dan ini adalah, jadi ada kalau nggak salah ada 10 cerita tentang persantetan ini, dan santet Suhu Dino itu menjadi pembuka dari cerita santet-santet selanjutnya. Tapi santet Suhu Dino ini menjadi salah satu cerita nyata yang paling hitam di antara sequel-sequelnya. Oke, jadi Simple Man itu menceritakan ada sebuah keluarga besar yang bernama Atmojo dan Kuncoro yang sepertinya dia merupakan rival ya. Nah, si Kuncoro ini dia sakit hati sama keluarga Atmojo, sehingga dia mengirimkan santet Suhu Dino. Dan secara kebetulan, memang bukan kebetulan sih, keluarga Kuncoro ini yang tersisa tinggal satu orang. Seluruh keluarganya mati gitu. Jadi dia cuma tinggal satu orang, keluarga Kuncoro ini, dan dia memiliki dendam pribadi ke keluarga Atmojo. Nah, yang menjadi target pertama dari santet Suhu Dino yang dikirimkan oleh keluarga Kuncoro ini bernama Dela. Jadi dia itu adalah cucu atau anggota termuda di keluarga itu. Usianya sekitar di 17 tahun, pokoknya kayak anak SMA lah ya si Dela ini. Nah, Dela ini akhirnya dia merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian juga perutnya buncit, badannya bernanah ya, bau banget. Dan dia sudah merasakan kesakitan ini beberapa minggu lamanya. Nah, kenapa dia bisa bertahan? Karena si keluarga Atmojo ini memiliki backingan dukun yang sakti. Jadi Delanya nggak sakti nih, Delanya nggak punya apa-apa. Tapi karena si keluarga Atmojo ini punya dukun yang sakti, akhirnya Dela ini bisa bertahan. Betul, tadi aku lupa menjelaskan bahwa cara kerja santet Suhu Dino itu, karena iblisnya kuat, dia itu bisa mengangkat roh kita dan menyimpannya di persimpangan. Jadi di persimpangan antara dunia dan alam gaib lah ya. Jadi kayak sejenis, kamu pernah nonton ini nggak? Pernah nonton film Amerika Insidious nggak? Bukan The Conjuring, Insidious ya. Yang mana dia punya dia lagi dideketin sama makhluk halus yang pengen mengisi jasadnya, dan rohnya itu sering sering berkeliaran di dunia persimpangan ini, dan susah, dia jadi tersesat gitu ya. Rohnya itu tersesat di situ. Nah, Dela itu sama.
Della ini tuh dibuat sama si jin iblisnya ini, rohnya itu berada di persimpangan. Jadi Della itu kayak mati aja, dia koma dan sering dirasuki oleh jin-jin jahat yang membuat dia cepat mati. Jadi ini namanya ada ya, si dukun yang menjaga keluarga Atmojo itu namanya Mbah Tamin ya, dia namanya Mbah Tamin. Jadi dia ini diasingkan oleh keluarga Atmojo ke sebuah hutan. Jadi di situ ada rumah di tengah hutan, dan Mbah Tamin ini dikasih tugas untuk memandikan Della dengan kembang 7 rupa setiap malam, yang fungsinya apa? Untuk menahan reaksi santet ini agar tidak membuat Dellanya mati gitu. Jadi Della itu tetap merasakan sakit, jiwanya juga dia tertahan di persimpangan gitu ya. Tapi dia itu nggak bisa mati selama ya, dia tidak bisa meninggal selama Mbah Tamin ini melakukan ritual khusus kepada Della. Salah satunya adalah memandikan dia dengan kembang 7 rupa seperti itu. Nah, jadi karena Dellanya belum meninggal, otomatis si santet ini nggak bisa dong berpindah ke anggota keluarga yang lain. Nah, cuman masalahnya kalau misalnya sampai ke hari ke-1000 santet ini tidak bisa dipindahkan atau dikembalikan kepada pengirimnya, Della akan mati. Nah, lalu bagaimana cara memindahkan atau mengembalikan santet ini kepada pemiliknya? Itu harus melakukan ritual khusus yang membutuhkan mediasi seorang manusia yang memiliki hari lahir di malam Kliwon. Nah, akhirnya si keluarga Atmojo ini kan dia punya tetua nih ya, orang yang paling dituakan, orang yang udah sepuh, yang paling dihormati, disegani, itu namanya Mbah Karsa. Jadi Mbah Karsa itu adalah orang terpandang di Jawa Timur, yang dia punya rumah makan banyak ya, rumahnya gede gitu ya. Semua orang tahu dia anak keluarga orang kaya lah ya. Nah, si Mbah Karsa ini dia buka lowongan pembantu rumah tangga gitu. Jadi orang-orang itu nggak curiga nih yang pada butuh pekerjaan, Mbah Karsa tuh lagi butuh pembantu nih, ya udah yuk kita daftar gitu. Akhirnya berbondong-bondong lah banyak orang yang ingin mendaftar, pengen bekerja di rumah Mbah Karsa. Namun, nah ini diceritakan ada 3 orang namanya Sri, Erna sama Dini. Nah, ini tokoh utamanya si Sri ini. Jadi Sri itu dia punya ayah yang lagi sakit-sakitan, butuh uang. Dia pengen cari kerja, tapi karena dia lulusan SD, dia nggak punya banyak kesempatan buat cari kerja. Akhirnya dia melamarlah ke si Mbah Karsa ini. Nah, cuma dia merasakan keanehan nih, karena pada saat dia datang ke rumah Mbah Karsa, rumahnya megah ya. Mbah Karsa itu tipikal kayak pria di Jawa zaman dulu loh, yang dia pakai sanggul, dia pakai kebaya, anggun gitu ya. Pokoknya kayak putri-putri zaman dulu lah ya. Nah, pada saat dia ngelamar, yang ditanya itu bukan rumahnya di mana, bisa kerja apa enggak, tapi yang ditanya adalah kamu lahir di hari apa. Sri bingung dong ya. Kok ini interview yang aneh nih ya? Kenapa dia nanyain hari lahir aku ya? Nah, akhirnya Sri jawab lah. Sri jawab, aku lahir di malam Jumat Kliwon. Nah, terus si Mbah Karsa ngangguk-ngangguk. Kemudian dia bilang, berapa gaji yang kamu pengen sekarang? Nah, saat itu di sekitar tahun 2006 ya, sekitar tahun 2006 itu rata-rata gaji seorang pembantu itu ada di kisaran 500 sampai 600 ribu. Nah, akhirnya si Sri bilang lah ya, saya minta 700 ribu Mbah, katanya gitu. Lebih tinggi daripada rata-rata karena kan ninggalin rumah, dia bilang gitu. Terus Mbah Karsa dia bilang katanya, ya sudah, saya kalau kayak gitu saya kasih kamu gaji 5 juta. Nah, Sri kaget dong ya. Gila. Ari urang rek gawe naon digaji 5 juta. Minta 700 ribu dibere 5 juta. Tapi ditanyana hari lahir jeung weton kumaha carita ieu teh. Teu salah mere gaji 5 juta. 5 juta itu zaman dulu, zaman tahun 2006 itu gajinya gede banget. Itu setara orang-orang S2 kayaknya ya. Nah, akhirnya karena ditawari segede itu mau dong sih ya, bayalahnya ya rek ditanya hari naon weton naon penting mah gajina gede, lumayan bisa mere obat kasih bapak gitu cenanya. So, akhirnya Sri kaget tapi dia terima juga. Oke, akhirnya malam itu juga Sri diantar ke tempat di mana dia bekerja. Nah, Sri awalnya kaget. Lah, saya bukan kerja di sini. Dia pikir
mau kerja di rumah gede itu kan. Nah ternyata enggak, katanya, kata Mbah Karsa, enggak, kamu kerja di salah satu rumah cucu saya, kamu akan diantar sama supir bersama dengan 2 orang pembantu lainnya. Silakan sekarang kamu masuk ke dalam mobil. Jadi ceritanya Sri emang udah siap-siap bawa pakaian. Nah sesampai dia masuk ke mobil, ternyata sudah ada 2 orang lagi. Itu namanya yang Erna sama Dini ini. Nah akhirnya mereka berkenalan. Nah pas malam hari itu Sri udah mulai agak takut nih. Udah mulai agak takut karena dia rute si mobilnya itu makin lama makin masuk ke hutan. Awalnya Sri menyangka dirinya diculik. Ini jangan-jangan supirnya mau nyulik gua nih, mau dijual, jangan-jangan ya. Nah, cuman ketika supirnya melakukan gelagat aneh, jadi supirnya itu tiap beberapa ratus meter dia turun dari mobil untuk nyimpan kembang, semacam dupa gitu. Nah, terus Siti mikir, ini Mbah Karsa pakaiannya udah kejawen banget nih gitu ya. Nah, udah kayak gitu ini supirnya nyimpen dupa-dupa segala di sepanjang jalan. Wah ini kayaknya bukan penculikan, ini kayaknya bukan diculik nih. Kalau diculik nggak akan mungkin ini diculik, masa diculik sama juri, jadi sama setan, enggak. Tapi di situ Sri ya udahlah, Bismillah, saya kan pengen niatnya cari kerja. Lagian ini supir juga kelihatannya orang baik nih. Itu kan akhirnya Sri diem aja ya. Kalau temen-temennya udah pada panik nih, si Erna sama si Dini mau kemana, ini mau kemana, tuh supirnya cuma bilang tenang, sebentar lagi kita sampai. Nah akhirnya nggak berapa lama, bukan berapa lama ding, lumayan nih ya, 2 jam. Pokoknya jam 1 malam deh, jam 1 malam Dini, Erna sama Sri sampai di depan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Jam 1 malam supirnya suruh, yuk sekarang kita turun. Nah Erna sama Dini kaget, di sini Pak kita kerjanya. Lah iya, memang kalian belum diberitahu oleh siapa, Mbah Karsa? Belum. Di depan rumah itu dia rumahnya rumah gubuk lah ya, gubuk yang kumuh pula. Nah di depannya sudah ada kakek-kakek yang nunggu. Jadi seakan-akan kakek-kakek itu udah di calling nih, udah tahu nih bakalan datang nih Erna, Dini sama Sri ini ya untuk datang ke rumah mereka. Nah udah, mereka akhirnya turun, mereka kenalan, dan ternyata kakek-kakek itu yang namanya Mbah Tamin ini. Nah akhirnya si Mbah Tamin dibisikin sama supirnya, Mbah, ini anak-anak ini nggak tahu toh mereka kerja di sini buat ngapain. Terus Mbah Tamin bilang, enggak, belum tahu, biar saya yang kasih tahu, katanya. Nah akhirnya Mbah Tamin mengajak 3 orang ini masuk ke rumah dan ditunjukkanlah kepada Dela, ya majikannya. Nah masalahnya kondisi Dela ini yang membuat mereka ketakutan. Jadi Dela itu dibaringkan di sebuah keranda mayat dalam keadaan terbaring, emang udah kayak mayat beneran. Jadi dia udah bener-bener lemes gitu, matanya tertutup, perutnya buncit, banyak bekas luka, banyak nanah, kotor gitu ya, kotor, banyak nanah itu kotor gitu ya. Udah kayak gitu kaki dan tangannya diikat. Akhirnya mereka kaget kan. Nah, Mbah Tamin di sini baru bercerita bahwa tugas mereka di sini cuma satu, memandikan tubuh Dela setiap malam dengan kembang 7 rupa. Gitu ya. Nah, di situ Mbah Tamin mengajari, nah gimana sih cara untuk memandikannya gitu. Nah, Mbah Tamin menunjukkan, nih, nah di sini di belakang rumah ini ada sumur. Kamu ambil airnya di sumur itu. Airnya bisa digunakan buat memasak, buat nyuci, buat minum, sama buat mandiin Dela. Nah, udah gitu Mbah Tamin juga ngasih tahu kembang mana yang harus dipakai dan cara mandiinnya. Dah. Terus Mbah Tamin bilang, ada satu hal yang harus kalian lakukan ketika memandikan Dela, yaitu mengikat tangan dan kakinya, jangan sampai lupa. Dan kalian tidak boleh membuka pintu rumah ini di malam hari dengan alasan apapun. Hanya itu. Jadi mereka itu kan 3 orang tuh. Nah 3 orang dibagi shift deh. Hari ini saya bagian mandiin Dela, besoknya saya bagian masak, besoknya saya bagian nyuci, nanti besoknya lagi mandiin Dela lagi. Segampang itu sebenarnya. Nah, sebenarnya Sri ini pengen nanya sama si Mbah Tamin, kenapa Dela ini kok kelihatan kayak orang koma gitu ya? Koma dengan cara yang menyedihkan, dan ini adalah cucu dari keluarga yang terpandang. Loh, kalau memang dia sakit, dia koma, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit gitu loh? Kenapa dia nggak dibawa ke dokter? Kenapa dia malah harus diikat seperti mayat dan dibanding 7 rupa gitu ya? Dia sempat kepikiran, oh jangan-jangan nih kok kayak yang terkena santet ya, tapi dia nggak berani mengutarakan isi hatinya dan dia diem aja. Oke. Nah pada akhirnya besoknya nih ya, karena malam itu dia sudah dimandikan, nah besoknya itu bagian Erna untuk mandiin badannya Dela.
Tapi kebetulan Erna entah mungkin masuk angin atau kayak gimana, Erna di malam pertama menjalankan tugasnya malah sakit gitu. Dan akhirnya Erna meminta Sri untuk menggantikan tugasnya. Jadi tolonglah kamu sekarang mandiin Dela, aku aja deh yang masak gitu ya. Aku aja deh yang masak, nanti kamu gantian aku akan gantiin shift kamu, seperti itu. Nah, apesnya gara-gara si Erna sakit gak enak badan ini, dia lupa sama semua tugasnya, termasuk mengumpulkan air di dalam gentong untuk dipakai keperluan mencuci, memasak, dan mandiin Dela. Nah, itu posisinya udah malam hari. Nah, si Sri tuh baru sadar gentong airnya itu habis. Nah, terus gimana? Sementara kan kewajiban dia buat mandiin Dela, airnya habis. Mau gak mau dia harus ngambil air di sumur belakang. Sementara dia ingat sama amanat dari Mbah Tamin ini, kalau nggak boleh buka pintu dengan alasan apapun. Nah, dia bingung sekarang ya. Kalau dia ngikutin amanah Mbah Tamin, dia nggak mandiin Dela. Kalau misalnya dia mandiin Dela, dia harus melanggar amanat itu. Akhirnya dia nggak punya pilihan karena memang sudah tidak ada air. Gimana dia mau minum dan pipis mandi segala macem lah ya. Akhirnya dia ngambil ember cepat-cepat keluar, dia ke area sumurnya itu memang di bagian belakang rumah, tapi belakang rumahnya itu di pinggir hutannya. Jadi banyak pohon-pohon gelap gede gitu ya di bagian belakangnya itu. Nah, si Sri ini dia nimba dalam keadaan yang panik karena dia takut nih. Dia takut dan keburu-buru juga kan. Karena juga dia merasa, kok saya merasa ada orang yang ngeliatin saya ya di belakang yang banyak pohon-pohon itu. Nah, dia panik karena suasananya itu selain dingin, itu dia sepi banget. Sepinya tuh bener-bener yang kayak gak ada suara sama sekali. Bahkan suara angin pun gak kedengeran. Sepi banget. Nah, dalam keadaan sepi kayak gitu, tiba-tiba terdengar suara cekikikan. Makin takut dong Sri. Akhirnya dia dengan air seadanya, dia langsung lari, ngambil embernya, masuk ke rumah, kunci pintunya, paniklah dia. Udah, karena Sri dia lagi panik, akhirnya dia ngeracik kan kembang 7 rupanya buat mandiin Dela. Apesnya lagi, karena panik dia lupa buat ngiket tangan dan kakinya Dela. Dia mandiin mulai dari kepalanya sampai pada saat dia lagi mandiin ngusap-ngusap gitu, dia mikir. Kan dia ngeliat tuh badannya Dela penuh dengan luka dan nanah-nanah yang bau itu. Dia sampai ngeliatin kok perutnya buncit. Dia merhatiin gitu ya tubuh Dela. Kena santet apa ini anaknya? Ini anaknya cantik kok, kelihatannya juga anak usia 17 tahun. Siapa sih musuhnya? Sampai keji banget untuk mengirimkan santet yang sebegitu parahnya gitu ya pada badan si Dela ini. Nah, ketika dia lagi mandiin, tiba-tiba begitu dia lagi mandiin, ini mandiin kan, mata dia langsung, begitu mata Dela melotot begini nih, melotot gini, dia langsung mencekik lehernya si Sri sambil ketawa-ketawa. Terus dia bilang gini, jadi kalian ya orang-orang yang lahir di malam Kliwon, percuma, sebentar lagi 1000 hari akan berakhir dan gadis ini akan mati. Dan Sri juga sempat mendengar Dela bilang kayak gini, kalian di sini hanya akan dijadikan tumbal santet Sewu Dinonya. Wah, itu Sri langsung teriak sekenceng-kencengnya sampai si Erna sama Erna dan Dini itu datang. Mereka bertiga panik, dia ngikat tangan dan kakinya Dela lagi. Nah, begitu tangan dan kakinya Dela diikat, Dela langsung kayak terkulai lemas, pingsan lagi dia. Jadi mereka baru paham nih ya, kenapa sih si Dela ini setiap dimandiin kembang 7 rupa harus diikat tangan kakinya. Takutnya nanti dia tiba-tiba sadar, dan sadarnya juga bukan karena itu adalah jiwa Dela tapi dirasuki, harus diikat. Nah, Sri ini denger nih yang tadi kalimat terakhir. Ternyata kalian akan dijadikan tumbal. Ternyata apa tadi bilang? Ternyata kalian kelahiran Kliwon semua dan hanya dijadikan tumbal. Penasaran lah Sri. Ya, dia tanya sama si Era sama Dini, kamu lahir di hari apa? Dan ternyata bener ya, Dini sama Erna kelahiran malam Kliwon semua, cuman beda hari. Kalau Dela doang yang Jumat Kliwon. Kalau Dini sama Sri dia bukan hari Jumat tapi dia di malam Kliwonnya. Nah, dari situ Sri udah curiga.
mungkin ini Della memang terkena santet dan sedang mencari tumbal yang lahir di malam Kliwon. Terus sama Sri bilang, ingat Batamin bilang, kita jangan pernah buka pintu malam-malam. Pintunya diketuk lebih keras lagi.